Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya Ibu Rahmi Ridho akan membawakan materi mata kuliah imunologi dengan materi sejarah imunologi dan sistem imun. Capaian pembelajaran pada program studi S1 Farmasi untuk mata kuliah imunologi yang pertama adalah sikap, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk pengetahuan di sini menguasai konsep teoritis. Untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritis ilmu dasar biomedik dan farmasi klinis secara mendalam untuk optimalisasi keamanan penggunaan obat. Dan keterampilan umum di sini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Deskripsi singkat mata kuliah, yaitu mata kuliah imunologi mempelajari sistem kekebalan tubuh, komponen seluler, serta mekanisme pertahanan tubuh terhadap agen infeksi dan penyakit. Ruang lingkup utamanya mencakup respon imun spesifik dan non-spesifik, gangguan imunopatologi, serta aplikasi klinis seperti vaksinasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu menjelaskan tentang sejarah imunologi dan sistem imun. Untuk metode pembelajarannya, yang pertama adalah ceramah atau kuliah, project based learning, praktek laboratorium, self learning, diskusi kelompok, dan case study. Disiplin imunologi berkembang dari observasi bahwa mereka yang sembuh dari penyakit infeksi tertentu menjadi terlindungi terhadap penyakit tersebut. Immunos berasal dari bahasa Latin yang artinya dikecualikan, dan immunity dari bahasa Inggris yang artinya terlindungi dari infeksi. Sejarah imunologi baru dimulai lebih dari 100 tahun oleh Louis Pasteur. Beliau dikenal sebagai nama The Father of Immunology. Fenomena imunitas dapat ditelusuri kembali ke Thucydides, ahli sejarah perang Peloponnesia, yang menggambarkan bahwa wabah di Athena pada tahun tersebut tercatat adanya wabah yang melanda Yunani dan mereka terjangkit wabah dan sembuh dan tidak menderita wabah untuk kedua kalinya. Imunologi selular di sini di mana cacar pertama di Cina dan menyebar ke Turki, Asia Tengah melalui perdagangan tradisional dan akhirnya ke seluruh dunia. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, ahli-ahli Cina mempraktekkan sejenis imunisasi dengan menghirup puyer yang dibuat dari krusta resi cacar, kemudian puyer krusta diaplikasikan melalui jarum atau poking device ke kulit yang disebut variolasi. Cara tersebut dipraktekkan secara umum dan berkembang di Turki dan Asia Tengah. Nah, di sini ada gambar Lady Mary Wortley Montagu, di mana beliau adalah seorang bangsawan Inggris yang terjangkit cacar yang sembuh, namun menyisakan pok di kulit dan alopecia di kepala. Untuk Lady Montagu mempelajari teknik inokulasi dan sudah dipraktekkan oleh dokter-dokter di Turki. Dia mencoba pada anak lelakinya yang ternyata tetap sehat meskipun sering terpajan oleh wabah cacar. Setelah kembali ke Inggris, tindakan Lady mendapatkan perhatian para ahli dan Raja Inggris. Pada tahun 1721, inokulasi nanah penderita cacar diberikan kepada 6 orang tawanan penjahat yang akan dihukum mati dan ternyata semuanya sehat dan tidak terjangkit wabah. Nah, untuk eksperimen selanjutnya dilakukan pada keluarga raja dengan hasil yang baik. Nah, Edward Jenner ini pada tahun 1796 mengumpulkan nanah asal luka pok sapi dari tangan pemerah susu yang bernama Sarah Snelmes, dan nanah tersebut diinokulasikan ke seorang anak yang bernama James Phillips yang berusia 4 tahun. Hal tersebut hanya menimbulkan panas tetapi tidak menjadikan anak tersebut sakit.
Nah, selanjutnya Philip di sini mendapatkan inokulasi nanah dari cacar air yang ternyata tidak menimbulkan reaksi yang berarti. Setelah itu vaksinasi dengan nanah pox sapi diterima sebagai cara pencegahan dan Edward Jenner diangkat sebagai pendiri imunologi. Nah, ini ada gambar dari Mr. Louis Pasteur, adalah orang pertama yang menunjukkan peran mikroorganisme dalam proses fermentasi yang berhasil mengisolasi dan memurni manaskan atau istilah lainnya pasteurisasi. Nah, untuk Louis Pasteur sendiri juga menemukan mikroorganisme dalam ulat sutra yang pada waktu itu sedang menimbulkan krisis sutra di Prancis. Berikutnya adalah Mr. Robert Koch. Dari beliau ilmuwan asal Jerman, adalah orang pertama yang mengisolasi kuman antraks, tetapi yang membuktikan kemampuan antraks menimbulkan penyakit adalah Louis Pasteur. Nah, Robert Koch sendiri orang pertama yang mengisolasi kuman tuberkulosis pada tahun 1882. Louis Pasteur meneliti imunisasi antraks, kolera ayam, dan rabies. Robert Koch meneliti imunisasi terhadap agen infeksi lainnya. Nah, untuk bidang imunologi dan banyak dasar-dasar kedokteran modern dapat dikatakan dilahirkan dari Louis Pasteur dan Robert Koch tahun 1880. Nah, di sini ada imunologi klinis di mana berkembang berhubungan dengan mikrobiologi. Imunologi klinis di sini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu imunoregulasi, imunoterapi, imunogenetika, dan imunodiagnosis. Nah, untuk imunologi klinis ini nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan terkait sejarah singkat dari imunologi. Nah, kita sekarang masuk ke dalam sistem imun. Nah, di sini ada imunitas, di mana imunitas di sini menunjukkan adanya resistensi terhadap penyakit, terutama infeksi. Sistem imun merupakan gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Respon imun adalah reaksi yang dikoordinasikan sel-sel, molekul-molekul, dan bahan lainnya terhadap mikroba. Sistem imun sendiri diperlukan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Mikroba dapat hidup secara ekstraseluler, melepaskan enzim dan menggunakan makanan yang banyak mengandung gizi yang diperlukan. Mikroba lainnya menginfeksi sel penjamu dan berkembang biak intraseluler dengan menggunakan sumber energi dari sel penjamu. Nah, mikroba ekstraseluler dan intraseluler dapat menginfeksi subjek lainnya, sehingga menimbulkan penyakit dan kematian. Tetapi banyak juga yang tidak berbahaya, bahkan berguna untuk sel penjamu itu sendiri. Nah, berikut adalah gambaran umum dari sistem imun. Nah, sistem imun sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sistem imun yang bersifat alamiah atau non-spesifik, atau natural, atau innate, atau native, atau non-adaptif. Itu hanya sebutan untuk sistem imun alamiah. Dan berikutnya sistem imun spesifik atau adaptif, atau accurate, atau yang didapat. Nah, untuk sistem imun alamiah atau non-spesifik di sini dibagi menjadi 3, yaitu fisik, larut, dan selular. Nah, untuk fisik sendiri terdiri dari kulit, selaput lendir, silia, batuk, bersin. Untuk larut di sini contohnya ada biokimia seperti lizozim, sekresi sebaceus, asam lambung, laktoferin, dan asam neuraminik. Untuk humoral sendiri di sini contohnya adalah komplemen, APP, mediator asal lipid, dan sitokin. Sedangkan untuk bagian selular dari sistem imun alamiah di sini contohnya ada fagosit mononuklear dan polinuklear, sel natural killer, sel mast, basofil, eosinofil, dan sel dendrit. Nah, untuk sistem imun spesifik di sini dibagi menjadi 2, yaitu humoral dan selular. Di mana humoral di sini contohnya adalah sel B, terdiri dari imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin E, imunoglobulin D, dan sitokin. Nah, untuk
sistem imun spesifik yang bersifat selular, contohnya adalah sel T. Di sini ada sel T helper 1, sel T helper 2, sel T helper 3, CTL, NKT, T helper 17 dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat bagan irisan dari imunitas non-spesifik dan spesifik. Kita bisa lihat untuk imunitas non-spesifik di sini ada efek positifnya, yaitu di mana imunitas non-spesifik di sini selalu siap, respon cepat, tidak perlu ada pajanan sebelumnya. Nah, untuk hal negatifnya adalah dapat berlebihan dan kekurangan memori. Nah, untuk imunitas spesifik di sini hal negatifnya adalah dia tidak siap sampai terpajannya alergen dan responnya lambat. Untuk hal positif dari imunitas spesifik di sini adalah respon senten dan perlindungan lebih baik pada pajanan berikutnya. Nah, di sini ada perbedaan antara respon imun innate dan adaptif. Bisa kita lihat dari gambar berikut, di mana untuk sistem imun innate atau bawaan ya, dan sistem imun adaptif, di mana untuk sistem imun innate ini kita bisa lihat bahwa waktu paparan infeksinya hanya berlangsung beberapa jam, 0 sampai 12 jam. Nah, sementara untuk respon imun adaptif, paparan setelah infeksinya berlangsung dalam waktu 1 sampai 5 hari bahkan lebih. Pembagian sistem imun hanya dimaksudkan untuk memudahkan pengertian saja. Sebenarnya antara kedua sistem tersebut terjadi kerjasama yang erat, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Berikut penjelasan dari sistem imun non-spesifik. Imunitas non-spesifik fisiologi berupa komponen normal tubuh, selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk ke dalam tubuh dan dengan cepat menyingkirkannya. Jumlahnya dapat meningkat oleh infeksi, misal jumlah sel darah putih meningkat selama fase akut. Disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu, telah ada dan siap berfungsi sejak lahir. Sedangkan mekanismenya tidak menunjukkan spesifisitas terhadap bahan asing dan mampu melindungi tubuh terhadap banyak patogen potensial. Sistem ini merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroba dan dapat memberikan respon secara langsung. Nah, ini tadi sudah dijelaskan pada bagan di depan. Yang saya sampaikan di sini lebih jelas lagi. Untuk pertahanan fisik atau mekanik, di mana kulit, selaput lendir, silia saluran nafas, batuk dan bersin merupakan garis terdepan terhadap infeksi. Keratinosit dan lapisan epidermis kulit sehat serta epitel mukosa utuh, dia tidak dapat ditembus kebanyakan oleh mikroba. Nah, kulit yang rusak akibat luka bakar misalnya, selaput lendir saluran napas yang rusak oleh asap rokok, ini dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Nah, sedangkan tekanan oksigen yang tinggi di paru bagian atas membantu hidup kuman obligat aerob seperti tuberkulosis. Nah, untuk pertahanan biokimia di sini kebanyakan mikroba tidak dapat menembus kulit yang sehat, namun beberapa dapat masuk ke dalam tubuh melalui kelenjar sebaceus dan folikel rambut. pH asam keringat dan sekresi sebaceus berbagai asam lemak yang dilepaskan kulit mempunyai efek denaturasi terhadap protein membran sel. Hal ini dapat mencegah infeksi pada kulit. Nah, untuk lizozim pada keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu itu mampu melindungi tubuh terhadap berbagai bakteri gram positif karena menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding bakteri. Nah, untuk ASI sendiri terdiri dari laktooksidase dan asam neuraminik, di mana bersifat sebagai antibakterial terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus. Nah, untuk saliva mengandung enzim laktooksidase yang mana merusak dinding sel mikroba dan menimbulkan kebocoran sitoplasma dan juga mengandung antibodi serta komplemen yang dapat berfungsi sebagai opsonin dalam lisis mikroba. Asam hidroklorida yang terdapat di lambung
enzim proteolitik, antibodi, dan empedu dalam usus halus mampu mencegah terjadinya infeksi mikroba. Nah, berikutnya adalah pertahanan biokimia selanjutnya adalah pH rendah pada vagina, spermin dalam semen itu juga mencegah tumbuhnya bakteri gram positif. Pembilasan oleh urin juga menyingkirkan bakteri patogen. Laktoferin dan transferin dalam serum mengikat besi atau metabolit esensial untuk hidup beberapa jenis mikroba seperti Pseudomonas. Nah, bahan yang disekresi mukosa saluran napas, enzim dan antibodi dan telinga itu sebagai pertahanan biokimia. Nah, untuk mukus kental ini melindungi sel, fungsinya adalah untuk melindungi sel epitel mukosa dalam menangkap bakteri yang mana selanjutnya akan dikeluarkan oleh gerakan silia. Nah, polusi, asap rokok dan alkohol contohnya dapat merusak mekanisme pertahanan biokimia sehingga memudahkan terjadinya infeksi oportunistik. Nah, untuk pertahanan humoral di mana sistem imun non-spesifik menggunakan berbagai molekul larut. Nah, molekul larut tertentu diproduksi di tempat infeksi atau cedera dan berfungsi secara lokal. Untuk molekul larut sendiri, contohnya di sini peptida antimikroba, dia bersifat defensin, katelisidin, dan interferon dengan efek antiviral. Nah, untuk molekul larut lainnya diproduksi di tempat yang lebih jauh dan dikerahkan ke jaringan sasaran melalui sirkulasi komplement dan protein fase akut. Nah, ini contoh pertahanan humoral, ada komplement, protein fase akut, contohnya ada C-reaktif protein, lektin, protein fase akut lainnya, mediator asal fosfolipid, sitokin, interleukin 1, interleukin 6, tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alfa dan lain sebagainya. Nah, untuk pertahanan selular di sini contohnya ada fagosit, sel natural killer, sel mass dan eosinofil di mana menunjukkan sistem imun non-spesifik selular. Fagosit, sel natural killer, sel mass dan eosinofil ditemukan dalam sirkulasi dan jaringan. Untuk neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, sel T, sel B, sel NK, sel darah merah, eritrosit, trombosit itu ditemukan pada sirkulasi. Nah, sedangkan eosinofil, sel mass, makrofag, sel T, sel plasma dan sel NK ditemukan pada jaringan. Nah, berikutnya adalah sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenal bahan yang dianggap asing bagi dirinya. Benda asing yang pertama kali terpajan dengan tubuh segera dikenal oleh sistem imun spesifik. Pajanan tersebut menimbulkan sensitasi sehingga antigen yang sama dan masuk tubuh untuk kedua kalinya akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan oleh sistem spesifik. Untuk menghancurkan benda asing yang berbahaya bagi tubuh, sistem imun spesifik dapat bekerja tanpa bantuan sistem imun non-spesifik. Namun pada umumnya terjalin kerjasama yang baik di antara kedua sistem imun tersebut, seperti antara komplement, fagosit, antibodi, dan antara makrofag dan sel T. Nah, sistem imun spesifik terdiri dari sistem humoral dan sistem selular. Di mana pada imunitas humoral, di sini contohnya sel B, dia mampu melepaskan antibodi untuk menyingkirkan mikroba ekstraseluler. Nah, untuk sel T pada sistem imunitas selular, di sini fungsinya adalah mengaktifkan makrofag sebagai efektor untuk menghancurkan mikroba atau mengaktifkan sel sitotoksik T cell sebagai efektor yang menghancurkan sel yang terinfeksi. Berikutnya adalah sistem imun spesifik humoral. Pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral adalah limfosit B dan sel B. Humor di sini artinya adalah cairan tubuh. Sel B berasal dari sel asal multipoten di sumsum tulang. Sel B yang dirangsang oleh benda asing akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Antibodi yang dilepas dapat ditemukan dalam serum. Nah, fungsi dari antibodi sendiri adalah pertahanan terhadap infeksi ekstraselular, virus, dan bakteri, serta menetralkan toksinnya. Ya, demikian
materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya dapat kita lakukan sesi tanya jawab. Ya, kepada adik-adik mahasiswa dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya terkait materi yang sudah Ibu sampaikan. Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Silakan disebutkan dengan siapa, namanya dan NPM-nya. Baik Ibu, saya Cynthia Aini dengan NPM 2072389. Pertanyaannya, sejauh mana perkembangan ilmu imunologi di dunia saat ini? Terima kasih Ibu. Wah ya, terima kasih banyak Kak Cynthia Aini. Pertanyaannya cukup bagus ya, karena berpikir ke depan gitu ya, sejauh mana perkembangan ilmu imunologi di dunia saat ini, begitu. Baik, perkembangan ilmu imunologi saat ini melaju sangat pesat ya. Tuh, jadi berfokus pada imunoterapi kanker, vaksin berbasis mRNA, dan pengobatan penyakit autoimun. Disiplin ilmu ini telah bertransformasi ya Kak ya, dari pengamatan infeksi sederhana menjadi landasan utama di kedokteran modern. Nah, fokus utama dan inovasi modernnya contohnya imunoterapi kanker, di mana memanfaatkan sistem kekebalan tubuh pasien untuk mengenali dan menghancurkan sel tumor secara spesifik. Nah, berikutnya fokus utama dan inovasi modern lainnya adalah vaksin mRNA dan genetik ya, di mana penerapan teknologi asam nukleat yang mempercepat respon terhadap penyakit infeksi baru atau emerging infection disease ya. Dan yang terakhir adalah contohnya adalah manajemen autoimun. Di sini pendekatan pengobatan presisi untuk menekan peradangan kronis akibat gangguan sistem imun. Mungkin itu yang dapat Ibu jawab terkait dengan pertanyaan dari Kakak Cynthia ya, sejauh mana perkembangan ilmu imunologi di dunia saat ini. Jadi sudah cukup melaju, cukup pesat ya. Oke, apakah Ibu, bisa cukup jelas Kakak Cynthia? Iya Ibu, Ya. jelas. Baik, Banyak, terima Ibu. kasih banyak. Ya, berikutnya ada pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya mengenali Ustaz Tariantoro dengan NPM 207-22038. Izin bertanya, Ibu, mengapa mahasiswa farmasi itu juga mempelajari imunologi? Oh iya, baik, terima kasih banyak Kak Minimalisti Proletariantoro ya. Oke, atas pertanyaannya. Betul, karena imunologi ini biasanya teman-teman dari kedokteran ya belajar tentang imunologi gitu. Terus ternyata ada juga ya di mata kuliah kita gitu di farmasi bahwa imunologi juga dihadirkan di sini. 14 kali pertemuan ya di dalam satu semester. Oke, baik. Mungkin Ibu di sini mencoba untuk menjawab ya, mengapa mahasiswa farmasi juga mempelajari imunologi ya Kak ya. Di sini mahasiswa farmasi mempelajari imunologi itu karena ilmu ini mendasari pembuatan vaksin ya dan pengembangan obat modern. Nah, ini kan farmasi nggak jauh-jauh ya dari yang namanya pengembangan obat ya, dan pemahaman interaksi obat terhadap sistem kekebalan tubuh itu sendiri gitu ya. Nah, alasan utama mempelajari imunologi itu sendiri yang pertama adalah terkait dengan pengembangan obat modern tadi. Contohnya ada pembuatan vaksin ya di sini, memahami cara antigen dan antibodi bekerja ya untuk membantu membentuk kekebalan tubuh. Nah, untuk pengembangan obat sendiri adalah contohnya merancang obat baru ya, seperti obat imunoterapi untuk kanker atau obat penekan sistem imun untuk penyakit autoimun misalnya. Nah, untuk alasan lainnya adalah uji laboratorium ya Kak ya, yang seperti sudah Kakak lakukan ya, atau mungkin di dalam risetnya juga menggunakan uji-uji terkait dengan pengujian sistem imun mungkin ya di sini ya. Nah, contohnya adalah menggunakan prinsip reaksi kekebalan tubuh untuk alat tes kesehatan ya dan diagnosa penyakit.
Dan juga tentunya yang terakhir di sini kenapa kita perlu mempelajari imunologi, kita di sini adalah mahasiswa farmasi, adalah terkait dengan keamanan obat, ya, di mana mengetahui efek samping obat yang bisa memicu alergi atau gangguan sistem kekebalan tubuh lainnya, begitu. Ya, apakah bisa dipahami, Kak Minimalisti? Ya, baik. Mungkin karena waktunya sudah habis, nanti untuk diskusi atau materi selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.